ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan mubarakatan thayyibatan kama amarta anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah insyaallah. Bapak asli kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabih Sejaratul Ma'arif wa bi kitabih Hadrul Mus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, meluaskan rezeki untuk kita, rezeki anak-anak kita, rezeki handai tolan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mendamaikan kepada kita segala apa yang menjadi permusuhan di antara kita dan di antara mereka semua. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu jalan keluar atas segala persoalan kita. Berdoa kita kepada Allahumma nas'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa sa'yan maskuran wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali masuk kepada bagian di kitabih Sejaratul Ma'arif. Disebut dengan Sejaratul Ma'arif artinya pohon sajarah, itu pohon ma'arif artinya orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ai fiha bi sifatillah, tentang sifat-sifat Allah, wa bi asma'ihi dan sifat-sifatnya, wa bi babihi bima yata'alluqu bil ilmi. Kita masuk kepada bab yang disebut dengan al-ilmu. Minggu kemarin kita, atau minggu sebelumnya ya, kita mengetahui ada dua sifat yang tidak bisa diamalkan tapi dikagumi, dihayati dia dalam hidup sehari-hari, yaitu sifat yang pertama al-qudrah, yang kedua adalah al-hayat. Apabila kita mengenal dua sifat itu, pahamlah kita betapa dekatnya manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Karena al-hayat itu sifat Allah, berarti kehidupan ini adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Pengertian sifat adalah penyebutan atribut atau penyebutan bagi sesuatu hal pada sifat. Bukan berarti kehidupannya Allah, bukan berarti kehidupan ini adalah sifat hakiki Allah, bukan. Jadi kehidupannya bukan sifat hakiki Allah, tapi kehidupan ini disebut dengan sifat Allah, al-hayat namanya. Dalam sifat 20 dikenal dengan istilah al-hayat. Al-hayat artinya hidup atau kehidupan ini. Berarti kehidupan ini kita dekat dengan kehidupan kita sendiri hidup. Karena itu Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Siapa sih yang paling dekat dengan lebih dekat dari urat leher itu? Yang dekat sedekat seperti urat leher siapa? Kehidupan ini. Yang lebih dekat daripada itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa amma alimallah padalil qauluhu, adapun mengetahui Allah didasarkan pada firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah sendiri menyebut dirinya memiliki sifat alim. Wallah, dan Allah
Bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, tidak ada yang tersisa pun sesuatu. Itu sifat dari ilmu. Dia adalah sifat dari ilmu. Ilmu itu artinya diterjemahkan ya ilmu atau pengetahuan. Alimun, orang yang maha mengetahui, itu adalah alimun Allah aja wa jalla. Al-Baqarah 282. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan dialah Allah bikulli syai'in alima, atas segala sesuatu, alima, mengetahuinya. Maka segala sesuatu ini di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ilmu itu diterjemahkan dengan teknologi, maka alam semesta ini di bawah kendali teknologi Allah aja wa jalla. Itu mendekatkan pemahaman. Mungkin kalau ada orang membikin, kalau di kampung tuh layang-layang, ada layang-layang buatan Patino, ada layang-layang buatan siapa lagi? Samsudin misalnya, yang lah. Ada layang-layang buatan Nijar. Maka buatan si Nijar misalnya kawah tinggi, buatan si Tino misalnya pindah terbang rendah Jawa. Ya kan? Nah, itu di bawah kendali teknologi Tino dan si Nijar, ya lah. Kalau Samsudin bang, Samsudin ini bagus, kelayangannya cuma bisa mencirok sorangan. Nah, di bawah kendali teknologi alam semesta ini, di bawah kendali teknologi Allah Subhanahu, di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyaman gerak. Oh, Allah ini dekat banget. Jadi bergeretek hati kan mendengar, bergeretek kan usah bergeretek sebelum kita berniat sudah tahu Allah nih. Belum kita berniat. Jangan belum berniat, kita belum lahir kan tahu sudah Allah. Apalagi hanya niat aja. Tapi Allah sendiri yang menyuruh kita, kalau memuji Allah, kalau berdoa kepada Allah, ucapkan di hadapan Allah. Kita ucapkan. Makanya itu. Jadi kalau berdasarkan ilmu, kada usah ucapin. Jadi juga. Tapi syariat Allah mengajarkan kepada kita berdoa, mengangkat tangan, berdoa, mengharap kepada Allah, kita ucapkan sesuatu. Seperti para nabi-nabi melakukannya. Rabbana, ya Allah, Rabbana auji lana naskura nikmatakal lati an'amta alaina. Yalah. Nah, berdoa para nabi itu ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Diucapkan itu, diucapkan. Kenapa jadi itu kehendak Allah. Itu lain lagi soal ilmu, tapi itu adalah soal kehendak Allah, iradah Allah aja wa jalla. Nang bingung tuh rajin belajar sorangan, maka Allah nih tahu jajar. Kenapa lagi berdoa-doa himat jar, dosa berdoa-doa himat kan Allah tahu jajar. Nah ya Allah tidak mengerti dua paduan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma samaratul ilmi, ada hasil buah daripada ilmu itu, yaitu Allah al-alim atau Allah al-ilmu, Allah maha mengetahui. Buahnya adalah fal khaufu min maulaka, menjadikan kita takut dengan Allah aja wa jalla, menjadikan kita takut dengan Allah, karena tahu kita Tuhan ini tahu punya. Maka takutlah kita berkata kita tahu, takutlah kita berkata kita tahu. Kita ini kan ada nang tahunya, nang sudah dipadahkan yang diberitahukan bisa kada ingat juga, ya kah? Lapak banget, ya kah? Nah, artinya yang sudah disampaikan masih aja kita melakukan. Jar kuitan kita jangan lewat situ, nah kayak situ banyak paku. Karena waktu beberapa hari kita lewat situ pulang pas tercocok paku. Iyalah jar kuitan, kan? Padahal sudah tahu disampaikan orang tua sudah. Itulah kita. Jadi sifat kita ini hanya tempelan aja. Tempelan itu apa ya? Dari sifat Allah alim, tempelan itu dibayang-bayangi Allah aja ya lah. Pina tahu ya lah. Padahal kita tidak tahu. Yang namanya tempelan itu kan tidak menyatu lah. Kalau menyatu tuh satu kesatuan. Ya lah. Kalau Allah itu alim, zatnya itu alimun, zatnya itu mengetahui, maha mengetahui. Karena ada tempelan, kita nih bang bertempel, ditetempeli Tuhan pengetahuan pada diri kita.
melewati akal dan hati kita. Oh, berarti kita tidak taat. Pel qaumu. Nah, wahaya ukaminhu bi aqwalika. Kemudian menteladaninya kita bi aqwalika, di dalam perkataan-perkataan engkau, jar saya. Enggak apa? Engkau menteladani Allah yang Maha Tahu itu, berarti teladannya adalah kita berkata tidak tahu, atau berkata tahu sedikit. Tahu saya sedikit. Ketika orang bertanya, orang-orang Yahudi kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, tahulah kan tentang roh. Yo haken aja Nabi, ada informasinya kepada hakan ikam ya Nabi. Ya, model sedikit pada tahu kalau Nabi nih ya lah. Orang Yahudi nih, nih amunnya Muhammad itu jar bagian Yahudi bisa mengisahkan tentang roh, berarti nyalain Nabi. Karena seluruh para nabi-nabi yang terdahulu tidak ada bisa mengerti tentang roh. Sekalinya beberapa hari kemudian datang lagi orang Yahudi. Apa Yahudi? Firman Allah turun kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, kulir ruh. Wahai Muhammad, katakan tentang roh itu. Min amri Rabbi. Itu urusan Tuhan. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidaklah tahu illa qalila. Nah, kamu tidak mungkin tahu kecuali hanya sedikit. Jadi kita ini nang tahu ada ya tahu nang sedikit aja. Nang sedikit itu apa? Nang diingat. Iyalah, itulah cara penerapan al-ilmu, sifat Allah ilmu. Kita terapkan, kita teladani dalam hari-hari kita, perkataan kita menunjukkan kita bukan orang nang penahunya. Sedikit tahu. Ya kalau itu pun yang kita ingat. Nah, wa amalika, dan perbuatanmu, jangan berperagah pina sombong. Ya lah, dia orang. Nah, bila sombong tuh tong kosong nyaring bunyinya dari peribahasa seperti itu. Wasairi ahwalika, dan keseluruhan daripada sifat-sifat perbuatan. Nah, ini adalah cara bagaimana mengamalkan yata'alluqu bihil ilm, mengamalkan berkelakuan dengan kelakuan sifat Allah al-ilmu. Subhanallah, nyaman banalah. Mudahan nyaman aja pahami. Sudah gini itu jadi lah. Karena kan ingat pulang ya lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairana ya sayyidana ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika, sholatan mubarakatan thayyibatan kama amarta an nusalliya alaihi wa sallim taslima. Ya khairana ya sayyidana ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana. Allahumma ij'al kulla salawatin min kulli zalika tabu wa tabdulu salatal musallina alaih min ahli samawati wal ardina ajmain. Ya khairana ya sayyidana ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana.
Allahumma salli ala nabiyil ummi wa sallim tasliman warham hatta la ya